Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Dengan cara menonton video kami Anda telah berinfak, karena sebagian adsen ini insya Allah akan kami sumbangkan bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Pada tahun berikutnya setelah tahun duka cita, ibadah haji jatuh pada awal bulan Juni. Pada saat perayaan kurban Nabi pergi ke lembah Mina, tempat para jamaah berkemah selama 5 hari. Seperti biasanya selama beberapa tahun beliau mengunjungi berbagai kelompok jamaah yang berkemah dan mendakwahkan ajarannya kepada siapa saja yang ingin mendengarkannya. Beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran seolah-olah beliau merasa digerakkan untuk membacanya. Tempat terdekat dari Mina ke Mekah adalah Aqobah, daerah menanjak dari lembah menuju bukit-bukit mengarah ke kota suci. Pada tahun itu, di Aqobah beliau mendatangi 6 orang suku Khazraj. Yasrib, beliau tidak kenal ke 6 orang itu, tetapi semua telah mendengar tentang diri beliau dan kenabiannya. Setelah memperkenalkan diri, mereka sangat terpesona. Mereka dengan tekun mendengarkan beliau. Masing-masing dari mereka sudah terbiasa mendapatkan ancaman dari lingkungan mereka sendiri, yaitu kaum Yahudi Yasrib. Kaum Yahudi berkata, seorang nabi kini telah diutus, kita akan mengikutinya dan akan membunuhnya seperti dibunuhnya kaum Ad dan Iram. Namun, setelah nabi selesai berbicara, mereka berkata satu sama lain, sungguh orang ini adalah nabi yang akan datang kepada kita seperti yang dijanjikan orang-orang Yahudi. Kemudian, setelah 1-2 pertanyaan diajukan dan kemudian dijawab, ke-6 orang itu masing-masing bersaksi akan kebenaran Nabi dan berjanji akan menunaikan ajaran yang diperintahkan kepada mereka. Seraya berkata, kami telah meninggalkan kaum kami, karena mereka telah tercabik-cabik oleh kejahatan dan permusuhan. Mudah-mudahan Allah akan menyatukan mereka melalui dirimu. Sekarang kami akan pergi mengajak mereka untuk menerima agamamu seperti kami. Jika Allah mempersatukan mereka karenamu, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada dirimu. Kemudian, Nabi selalu mengunjungi Abu Bakar di rumahnya yang terletak di antara permukiman Bani Jumah. Kunjungan-kunjungan itu merupakan kenangan masa kecil Aisyah, putri termuda Abi Bakar. Ia tidak ingat kapan ayah dan ibunya masuk Islam dan saat-saat ketika Nabi tidak setiap hari mengunjungi mereka. Sepanjang tahun yang sama, saat disusul kematian Khadijah, Nabi bermimpi melihat seorang lelaki membawa seorang wanita yang mengenakan kerudung sutra. Lelaki itu berkata, ini adalah istrimu, maka bukalah kerudungnya. Nabi menyingkap itu dan ternyata Aisyah. Namun Aisyah saat itu masih berumur 6 tahun, sedangkan beliau telah berusia lebih 50 tahun. Lagi pula Abu Bakar telah menjanjikan Aisyah kepada Mutim untuk anaknya Jubair. Nabi hanya berkata kepada dirinya sendiri, jika ini berasal dari Allah dia akan mewujudkannya. Beberapa malam kemudian beliau bermimpi malaikat membawa sosok berbusana sutra yang sama. Kali ini beliaulah yang berkata kepada malaikat, tunjukkanlah kepadaku. Kemudian malaikat itu menyingkap sutra itu dan ternyata lagi-lagi Aisyah. Nabi kembali berkata, jika ini berasal dari Allah maka dia akan mewujudkannya. Mimpi itu belum diceritakan kepada siapapun termasuk Abu Bakar. Namun, kini datang penegasan yang ketiga kalinya dalam bentuk yang berbeda. Khawlah, istri Utsman bin Mas'un, sangat perhatian terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga Nabi sejak kematian Khadijah. Suatu hari ketika ia berada di rumah beliau, ia menyarankan agar beliau menikah. Ketika beliau menanyakan siapa yang mesti ia nikahi, Khawlah menjawab, Aisyah putri Abu Bakar atau Saudah putri Samah. Saudah ini sepupu dan saudara tiri Suhail. Sekarang janda yang berumur sekitar 30 tahun, suami pertamanya yang bernama Sakran saudara Suhail. Sakran pernah membawa Saudah ke Abisinia. Setelah tidak berapa lama pulang dari Abisinia ke Mekah, Sakran pun meninggal dunia. Kemudian,
Nabi menyuruh Haula untuk mengatur pernikahannya dengan kedua calon mempelai wanita yang ia usulkan itu. Saudah menjawab, "Aku melayanimu wahai Rasulullah." Nabi berkata, "Ajukanlah seorang lelaki dari kaummu yang menjadi wali nikahmu." Kemudian Saudah memilih saudara iparnya yaitu Hatib, yang saat itu juga baru pulang dari Abisinia. Hatib pun menyerahkan Saudah untuk dinikahi Nabi. Pada saat yang sama Abu Bakar mendekati Mut'im untuk membujuk agar membatalkan pernikahan Aisyah dengan anaknya. Mut'im pun menyetujuinya. Beberapa bulan setelah pernikahan Saudah, Aisyah juga menjadi istri Nabi melalui sebuah akad nikah antara Nabi dan Abu Bakar. Sementara Aisyah sendiri tidak mengetahui. Sesudah itu ia menuturkan bahwa dirinya baru pertama kali menyadari statusnya ketika suatu hari ia sedang bermain dengan teman-temannya di luar yang tidak jauh dari rumahnya. Ibunya memanggil dan menuntunnya masuk ke rumah, dan dikatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh lagi keluar rumah untuk bermain, tetapi teman-temannya lah yang harus mendatanginya. Aisyah tidak dapat memperkirakan alasannya karena ibunya tidak segera memberitahukan bahwa dirinya telah menikah. Pada waktu itu Abu Bakar memutuskan untuk membangun sebuah masjid kecil di depan rumahnya. Masjid itu dikelilingi oleh dinding, tetapi terbuka ke langit karena tanpa atap. Ia sholat dan membaca Al-Quran di tempat itu, namun dinding-dindingnya tidak cukup tinggi hingga dapat dilihat oleh orang yang lalu lalang. Sejumlah orang seringkali berdiri dan mendengarkan bacaannya. Mereka juga dapat melihat penghormatan Abu Bakar terhadap kitab yang diwahyukan itu, yang membuatnya begitu terhanyut. Umayyah khawatir jumlah pengikut Abu Bakar akan terus bertambah, maka atas permintaannya para pemimpin Quraisy mengirimkan delegasi kepada Ibnu Al-Dugunnah, mengingatkan apa yang telah mereka katakan pada awal-awal perlindungannya itu. Mereka juga menegurnya bahwa dinding masjid Abu Bakar tidak cukup dijadikan bagian dari rumahnya. Mereka berkata, jika ia ingin menyembah Tuhannya di dalam ruangan, jangan seperti itu dindingnya yang ia buat. Jika dia melakukannya secara terbuka maka lepaskanlah ia dari perlindunganmu. Ketika itu Abu Bakar tidak mau membongkar masjidnya. Ia secara resmi mencabut perlindungan dari Ibn Al-Dugunnah dan berkata, "Aku sekarang berada dalam perlindungan Allah." Pada hari yang sama itu Nabi memberitahu Abu Bakar dan para sahabat yang lain, "Aku telah ditunjukkan tempat hijrah kalian. Aku melihat sebuah lahan yang subur, kaya pohon kurma, berada di antara dua jalur batu-batu hitam." Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.